Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, khususnya bagi mahasiswa baru angkatan 2021, mahasiswa STKIP PGRI Jombang yang pada hari ini mengikuti PKKMB. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari PKKMB tahun 2021 ini, yang oleh panitia saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi wawasan kebangsaan dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya bersyukur bisa bersamai saudara-saudara dalam rangka kita bersama-sama menjadi warga negara yang mengerti hak dan kewajiban, dan yang paling penting adalah memiliki jiwa nasionalisme di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, saudara-saudara sekalian, Bung Karno pada 1 Juni 1945 menyampaikan pidato yang sangat terkenal, dan kita tahu bahwa pada 1 Juni itu juga disepakati sebagai hari lahirnya Pancasila. Bung Karno pada saat itu mengatakan, kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua. Bukan negara buat satu orang, bukan juga negara buat satu golongan. Bukan juga untuk golongan bangsawan maupun golongan yang kaya. Tetapi kata Bung Karno, semua buat semua. Lebih lanjut dikatakan bahwa seorang anak kecil pun suatu saat nanti jika melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Itu cuplikan pidato Bung Karno, sang proklamator kita, 1 Juni 1945. Saudara-saudara, kita lihat peta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur. Bahkan ada lagunya itu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dengan demikian bahwa negara kita adalah negara kesatuan, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Itulah yang membedakan kita dengan negara federal. Kalau negara federal adalah negara-negara yang bersekutu, yang berserikat untuk membentuk suatu negara. Tetapi kita tidak. Negara Indonesia adalah awalnya satu, baru kita pecah, baru kita bagi menjadi bagian-bagian yang sering kita sebut ada provinsi, ada kabupaten kota. Tapi awalnya dia adalah satu. Nah, di dalam negara kesatuan ini kita hidup bersama. Memiliki budaya, memiliki kultur, adat istiadat, bahasa, dan beraneka ragam tradisi, agama. Dan itu adalah merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Karena tidak banyak negara di dunia ini yang begitu heterogen seperti bangsa Indonesia. Dan itu harus kita syukuri. Karena kita adalah bangsa yang kaya,
multikultural, multi etnik, multi religion. Inilah gambaran negara kita, gugusan pulau-pulau. Sering kita sebutnya archipelago, negara yang terdiri dari pulau-pulau. Kita juga sering menyebutnya Nusantara. Nusa artinya pulau, antara artinya berhantar-hantar, berselang-seling pulau-pulau. Bila dijadikan satu, kita sebutnya menjadi Nusantara, antaran pulau. Saudara-saudara, pada saat itu Bung Karno meneruskan bahwa seorang anak kecil pun jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa Pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes. Nah, Celebes ini istilah lainnya dari Sulawesi ya. Kalau Sumatera itu sering juga istilah lamanya disebut Andalas ya. Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain maupun pulau kecil lainnya adalah satu kesatuan, tidak terpisahkan. Lebih lanjut dikatakan dasar negara yang kita butuhkan di dalam rangka negara itu yang beraneka ragam itu adalah yang pertama harus satu dasar negara yang dapat mempersatukan. Nah, ini penting. Satu common platform. Kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut kalimatun sawa. Satu dasar bersama, satu gentle agreement, satu kesepahaman bersama, perjanjian luhur yang dapat mempersatukan kita semua. Kemudian kata Bung Karno, kita juga harus memiliki dasar negara yang memberi arah bagi peri kehidupan negara kita. Ini diucapkan beliau 1958. Jadi ini satu kesatuan pikiran, kehendak, dan cita-cita luhur dari pendiri bangsa kita bahwa kita harus memiliki satu dasar negara yang bisa mengatasi segala perbedaan. Karena memang disadari betul, kita ini adalah negara yang majemuk, negara yang multi etnik, dan harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan platform yang sama, dasar yang sama yang bisa kita terima. Oleh karena itu founding father kita, pendiri bangsa kita menyepakati bahwa Pancasila adalah 5 dasar yang bisa mengatasi itu semua dan kita jadikan sebagai dasar negara. Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, kita memang negara yang lama terjajah. Berbagai macam bangsa, kekuatan asing yang pernah masuk ke negara kita. Ada yang dari Eropa, ada juga yang dari Asia. Nah, apa yang kita hadapi dari penjajahan itu adalah tentu kita mengalami kerugian secara sosial, secara ekonomi. Dikatakan bahwa kerugian terbesar dari proses imperialisme atau penjajahan itu dan kolonialisme itu di Nusantara kita bukan hanya sekedar hilangnya aset ekonomi atau kekayaan alam kita yang dieksploitasi terus-menerus, atau bahkan pemimpin-pemimpin kita ada yang dipenjara, bahkan ada juga yang dibunuh. Nah, seperti yang berwarna merah itu, kalian bisa lihat, kerugian terbesar adalah yang dialami bangsa kita adalah hilangnya karakter bangsa. Ini yang sangat
penting, yaitu hilangnya percaya diri sebagai bangsa yang besar. Kenapa? Sejarahnya bangsa kita ini adalah bangsa yang pernah jaya, pernah berkibar, bahkan pernah menguasai hampir seluruh Asia Tenggara. Dikatakan bahwa kita bangsa yang hilang kepercayaan diri akibat penjajahan. Dulu kita biasa berpikir secara terbuka. Dengan adanya penjajahan kita menjadi bangsa yang terkungkung, terbelenggu kebebasannya. Manusia Indonesia kehilangan integritas sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Kita menjadi bangsa yang inferior, hilang jati diri. Itulah efek dari penjajahan yang kita alami. Dan itu harus kita sembuhkan, harus kita bangkit. Bangsa Indonesia harus mampu mengatasi masalah-masalah akibat dari efek dari imperialisme yang kita alami puluhan tahun itu. Saudara sekalian, mahasiswa baru yang saya banggakan, negara kita ini sebuah negara yang mengikat banyak suku bangsa, bahasa, agama, bahkan pulaunya lebih dari 17.000 pulau di negara kita. Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat untuk menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan dengan dasar negara yang dapat meletakkan segenap elemen bangsa di atas suatu landasan yang pasti, yang statis, tapi sekaligus juga dinamis. Apa itu yang pasti, yang statis? Yaitu negara Indonesia adalah negara yang merdeka, tidak boleh berubah. Negara Indonesia adalah negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, itulah misi kemerdekaan yang telah dicanangkan oleh pendiri bangsa kita. Dengan tujuan apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sudah pasti juga dalam rangka internasionalisme kita juga ikut melaksanakan usaha-usaha perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan. Kekuatan bangsa kita terletak pada Pancasila itu sebagai sumber basis sekaligus sebagai sumber orientasi di dalam membangun pendidikan nasional, khususnya mendidik karakter bangsa. Istilahnya Bung Karno itu nation character building, membangun karakter sebagai bangsa. Itu kekuatan yang kita miliki, yaitu Pancasila. Yang kedua, kebangsaan kita, bangsa Indonesia ini yang inklusif dan progresif, yang memungkinkan silang budaya, yang dapat menguasai sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni untuk kemakmuran bangsa. Jadi kebangsaan kita ini inklusif, terbuka. Kita tidak menjadi bangsa yang tertutup. Oleh karena itu semua elemen kebangsaan kita bersatu padu membentuk bangsa Indonesia. Kalau Anda ingat peristiwa 1928, ketika pemuda-muda dari berbagai macam aliran, suku, bangsa, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Java, Jong Islamitan Bon, dengan latar yang bermacam-macam itu mereka bersumpah ketika mereka masih muda untuk menjadi bangsa Indonesia, satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.
Oleh karena itu, integrasi bangsa harus dilandasi aspek baik yang bersifat rohaniah, batiniah, nilai-nilai yang intangible, tapi diwujudkan dalam bentuk aspek yang nyata, realistis, yang nampak, yang bisa dirasakan oleh rakyat kita, yaitu pada aspek-aspek yang tangible. Kita memiliki kearifan masa lampau, tapi juga memiliki masa depan. Kita memiliki budaya yang kaya sekali. Oleh karena itu, akulturasi budaya dan lokal jenius di Nusantara merupakan akar budaya dan kebangsaan Indonesia yang perlu dirawat, yang perlu dijaga, yang perlu dilestarikan. Kita sering menyebutnya local genius, atau sering juga disebut local wisdom, kearifan lokal. Dan itu ada di semua budaya, dimiliki semua oleh suku bangsa yang ada di negara kita. Itulah yang harus dirawat. Kita beri ruang untuk hidup, berkembang, dan dilestarikan, bahkan diaktualisasikan oleh suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah perkembangan peradaban dipengaruhi oleh konektivitas, sains dan teknologi, dan seni, dan institusi ekonomi politik. Ini juga tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pandangan hidup, sarana hidup terus tumbuh dengan pesat sehingga diperlukan apa? Diperlukan kreativitas, diperlukan daya cipta, dan diperlukan inventivitas, sehingga diperlukan pengembangan. Oleh karena itu, kapasitas belajar kita harus meningkat. Apalagi di era pandemi sekarang. Semua negara mengalami. Oleh karena ini peluang besar untuk kita bergerak maju. Karena negara lain juga mengalami, kita mengalami, maka kita berada di titik nol sebagai start bersama untuk berlomba mempercepat pemulihan masing-masing. Inilah peluang yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, kapasitas belajar kita yang harus kita tingkatkan. Dan peluang-peluang yang ada harus kita raih. Berikutnya adalah inklusivitas yang berkelindan dengan meritokrasi yang dapat membawa kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Inklusivitas terbuka, profesional, menghargai kemampuan, prestasi, meritokrasi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu pola-pola lama yang koruptif, kolutif, dan nepotisme itu sudah harus mulai kita singkirkan di dalam kehidupan bangsa Indonesia demi kemajuan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, dengan integrasi dan profesionalitas yang dimiliki oleh warga, maka akan tercipta wawasan kebangsaan yang terbuka, ya, inklusif tadi. Sehingga yang oleh Bung Karno, kita nanti pada akhirnya bisa berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi. Istilahnya Bung Karno itu berdikari secara ekonomi, berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi. Dan berkepribadian dalam kebudayaan, memiliki ciri identitas budaya yang dijunjung tinggi. Jadi berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Sering saudara dengar bahwa ini adalah jargon Trisaktinya Bung Karno yang sering kita dengar bersama, yang ingin berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Nah,
Untuk itu maka transformasi sosial yang berbasis pada Pancasila harus terus kita kembangkan. Ranah mental kultural ada di sila 1, ada di sila 2, ada di sila 3. Yaitu masyarakat yang berperi kemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah, tidak memuja materialisme, hedonisme, menjalin persatuan dengan semangat memberi pelayanan. Itu tercermin dari sila 1, 2, dan 3. Kemudian di ranah politik misalnya, demokrasi kita memiliki sila 4 untuk menjadi integrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi pada persatuan, negara kekeluargaan, negara keadilan, negara sejahtera. Kemudian di ranah material kita memiliki sila 5, perekonomian yang merdeka, yang berkeadilan, yang berkemakmuran, berdasarkan usaha tolong-menolong, menekankan penguasaan negara atas sektor-sektor strategis, seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi, tentu dengan fungsi-fungsi sosial. Maka transformasi sosial itu harus kita wujudkan, tapi dengan semangat nilai-nilai Pancasila. Nah, visi dan misi berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila itu tadi, yang menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur, terjawantahkan di dalam misinya melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia di atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah fondasi, cita-cita, misi, visi yang dirumuskan oleh pendiri bangsa kita, supaya bangsa ini memiliki arah tujuan ya jelas dengan 4 aspek besar yang ingin diraih, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu semua, saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, bangsa kita harus memiliki inklusi sosial. Arti penting inklusi sosial itu apa artinya? Adalah kita harus menjadi masyarakat yang terbuka, masyarakat yang mau berbagi, masyarakat yang menghargai orang lain, masyarakat yang toleran, bukan masyarakat yang tertutup, yang eksklusif, sebagai lawan daripada inklusif. Kenapa? Pertama, kita berada di arus globalisasi. Kita harus membuka diri. Negara nasionalisme memang mengalami tantangan besar dengan globalisasi, karena globalisasi hampir-hampir meniadakan batas-batas sekat-sekat antar negara. Jadi dunia ini seperti desa kecil saja, terhubung satu dengan yang lain. Nah, globalisasi ini membawa kontestasi nilai, ideologi, paham yang datang dari luar, mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hadapi. Oleh karena itu, ketahanan diri harus kita perkuat, nasionalisme kita harus kita perkuat. Karena kalau tidak, arus globalisasi itu dengan segala macam aspek yang dibawanya, boleh jadi ada yang positif, tapi sudah pasti ada sisi-sisi negatif yang masuk di relung-relung kehidupan kita, bangsa kita, wilayah kita, di rumah kita, di kamar kita, dengan instrumen-instrumen globalisasi, internet, kemudian platform-platform media sosial yang membawa pesan-pesan sponsor sesuai dengan kepentingan, paham, agenda internasional yang tentu akan
merambah ke wilayah dan masyarakat kita. Oleh karena itu, tetap kita membuka diri, tetap inklusi, tapi harus kita hadapi dengan kecerdasan-kecerdasan berdasarkan basis ketahanan kearifan lokal yang kita miliki. Inklusi sosial penting karena apa? Kita tidak bisa lagi menutup diri dengan berbagai macam polarisasi, fragmentasi politik, etnosentrisme, fanatisme agama yang berlebihan, politik identitas. Itu harus kita hadapi bersama, karena tentu kita hadapi betul betapa polarisasi terjadi akibat perbedaan paham, perbedaan politik, perbedaan pandangan, yang pada saatnya nanti akan melemahkan bangsa kita. Karena apa? Kita akan sibuk saling menjatuhkan. Cukuplah kontestasi Pilpres waktu yang lalu memberi pelajaran kepada kita bahwa terjadi pembelahan yang begitu hebat, terjadi politisasi agama, munculnya kekuatan identitas, bahkan di media sosial komentar-komentar berbau sara juga muncul. Ini yang sangat berbahaya bagi bangsa kita, karena tidak sesuai dengan harapan diri bangsa kita, yang memang bangsa kita ini didesain dalam multi kultural, memiliki keragaman budaya, agama. Tetapi kita tidak boleh terfragmentasi yang begitu hebat sehingga terpolarisasi, fish and fish berhadapan satu dengan yang lain, sehingga muncul istilah cebong kampret, kubu A, kubu B, dan sampai sekarang residunya, sisa-sisanya itu masih kita rasakan. Nah, saudara sebagai mahasiswa baru yang masih fresh, harus keluar dari kungkungan fragmentasi yang sangat tidak menguntungkan itu, khususnya dalam pengembangan kohesivitas bangsa kita sebagai bangsa yang majemuk, sebagai bangsa yang memiliki fondasi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita juga perlu menyadari bahwa kita masih memiliki kekurangan, yaitu budaya kewargaan yang rendah, kesadaran sebagai warga negara yang masih rendah. Kita melihat etika publik kita masih payah, masih banyak demi kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan orang banyak, budaya antri, budaya disiplin, menghormati tetangga, menghormati orang. Banyaklah contoh-contoh yang bisa kita sebutkan bagaimana kita lemah etika publik. Contoh misalnya masih ada orang demi kepentingan pribadi menutup jalan misalnya. Masih ada misalnya supir bis. Nah, itu kan wilayah publik, karena itu tempat orang banyak naik berkendaraan, bertransportasi, tapi kadang-kadang demi kejar setoran misalnya, demi materi, penumpang misalnya terabaikan, tersiksa misalnya. Itu kan etika publik yang masih rendah. Nah, itu menjadi tantangan kita ke depan, supaya budaya kewargaan, budaya yang berbasis civil society, masyarakat madani harus kita tumbuh kembangkan, masyarakat yang menghargai hukum, etika, menghargai keteraturan, menghargai perbedaan, dan hidup secara bertoleran dengan penuh etika. Etika bukan etika pribadi ya, tapi etika yang menghargai kepentingan publik. Saudara, saya kira dengan penjelasan seperti yang saya sebutkan tadi, maka
Mudah-mudahan saudara bisa memahami materi yang saya sampaikan, bahwa negara kita ini negara besar, negara yang memiliki banyak pulau, negara yang memiliki penduduk, negara demokrasi, multi etnis, dan yang paling penting bahwa kita juga adalah negara yang multikultural. Nah, literasi multikultural ini juga penting untuk kita kemukakan, karena kita ini negara tidak homogen tapi heterogen. Nah, di negara yang warganya heterogen harus saling memahami. Tidak lagi ada suku yang merasa lebih unggul dari suku yang lain. Tidak ada adat budaya yang lebih unggul dari adat istiadat tempat lain. Itu semua adalah budaya bangsa kita yang dimiliki oleh masing-masing suku. Oleh karena itu, pandangan multikulturalisme ini bahwa kita hidup tidak hanya pada single kultur, hanya satu warna, satu ragam kultur, tapi kita hidup di tengah-tengah beraneka macam kultur. Apa sikap kita? Itu tadi, inklusi sosial. Kita terbuka bahwa kita terima perbedaan, kita terima apa adanya yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Dan kita itu harus saling harga menghargai, harus saling toleransi satu dengan yang lain. Dengan inklusi sosial ini, maka kita menjadi masyarakat yang terbuka, memahami perbedaan, dan menerima perbedaan itu. Saudara, apabila kita melihat teks suci dari beberapa kitab, misalnya di dalam Al-Quran, misalnya bahwa memang kita ini diciptakan oleh Tuhan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka ragam. Tuhan tidak menciptakan kita ini satu warna. Memang sejak desain awalnya kita ini berbeda-beda. Tujuannya apa? Bukan untuk berpecah belah, tapi lita'arafu, untuk saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Dengan demikian bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan, tetapi bukan berarti kita harus bermusuhan, tapi harus berkolaborasi, lita'arafu, saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Saya kira itu saudara yang bisa saya sampaikan materi pada PKKMB pada tahun 2021 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengikuti, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada panitia saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.